Kau tidak berniat menjodohkan anak-anak kita seperti yang dilakukan Kiara dan Rania? Tanya Dika saat mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah. Hana menggeleng. Menurutku biarkan saja anak-anak kita menemukan jodoh mereka dengan caranya masing-masing. Aku tidak ingin perjodohan membuat mereka merasa tertekan dan tidak leluasa mencari sosok yang sesuai dengan keinginan mereka. Balas Hana. Dika tersenyum. Tangannya pun terulur mengelus rambut Hana. Kau benar. Biarkan saja mereka menjalani kehidupan masing-masing hingga takdir akan membawa mereka menemukan jodoh mereka masing-masing. Hana menimpali tangan Dika yang tengah mengelus rambutnya dengan sebelah telapak tangannya. Ya. Biarkan saja mereka berjalan dengan takdir mereka masing-masing. Ucap Hana. Mobil pun terus melaju hingga akhirnya sampai di depan rumah. Dika terlihat turun lebih dulu lalu membukakan pintu untuk Hana. Entah mengapa aku merasa kau terlalu berlebihan akhir-akhir ini. Ucap Hana setelah turun dari dalam mobil. Aku tidak berlebihan. Semua ini aku lakukan untuk membahagiakan dan bentuk perhatianku padamu dan anak-anak kita. Balas Dika. Hana tersenyum mendengarnya. Mereka pun berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Apa kau ingin makan lagi? Tawar Dika sebelum menaiki tangga. Hana menggeleng. Perutku sudah terasa sangat penuh. Saat ini aku hanya ingin tidur. Ungkapnya. Baiklah. Kalau begitu ayo naik. Ajak Dika yang diangguki Hana sebagai jawaban. Hari demi hari pun berlalu. Bulan pun terus berganti hingga tak terasa kini kandungan Hana sudah memasuki usia 9 bulan. Karena mengandung anak kembar membuat perut Hana terlihat lebih besar daripada perut ibu hamil pada umumnya. Kebahagiaan Hana dan Dika pun terus bertambah setiap harinya semenjak badai pernikahan telah mereka lewati. Terlebih setelah mengetahui jika Hana mengandung sepasang anak kembar. Sikap Dika pun semakin mencair dengan seiring berjalannya waktu. Pria kaku tak tersentuh itu pun sudah kembali pada sosok beberapa tahun lalu yang hangat dan perhatian pada Hana. Tiada hari Dika dan Hana lalu tanpa ungkapan cinta dari mereka masing-masing. Hati Hana semakin senang dan berbunga saja mendapatkan ungkapan cinta yang begitu tulus dari pria yang sangat dicintainya itu. Kesedihan yang selalu menemaninya selama beberapa tahun lamanya terbayar sudah dengan cinta dan kasih sayang yang Dika berikan padanya saat ini. Walau sampai saat ini Dika masih ingin menemui papa mertuanya untuk hanya sekedar bertanya kabar, namun Hana masih bersikeras untuk menutup akses bagi suaminya itu menemui papanya yang sudah begitu dalam menoreh luka di hati mama tercintanya. Menurut Hana, biarlah waktu yang memberikan jalan untuk mereka berdamai dengan papanya tanpa harus menemuinya lebih dulu. Lagi pula saat ini papanya itu sudah bahagia dengan kehidupannya yang baru dan Hana tidak berniat masuk ke dalam kebahagiaan papanya itu. Aku sangat takut meninggalkanmu pergi bekerja. Ucap Dika sebelum berangkat bekerja pagi itu. Hana tersenyum mendengarnya. Pergilah. Lagi pula ada mama yang menemaniku di sini. Ucap Hana menenangkan hati suaminya. Namun tetap saja perasaanku tidak tenang. Aku takut bila kau tiba-tiba saja ingin melahirkan. Ungkap Dika. Hana menggelengkan kepalanya. Menurut perkiraan dokter aku akan melahirkan dalam waktu 2 minggu lagi dan aku rasa kau tidak perlu mencemaskannya lagi. Tutur Hana. Namun tetap saja perkiraan dokter itu bisa saja salah. Pungkas Dika. Hana menghembuskan nafas sesaat. Aku tahu. Namun jika prediksinya salah, aku masih memiliki mama di sini yang bisa mengabarimu jika mereka sudah mendesak ingin lahir. Ucap Hana sambil mengelus perutnya. Jika bisa aku ingin membawamu kemanapun aku pergi. Ucap Dika yang turut mengelus perut buncit Hana. Hana mengusap lengan Dika dengan tangannya yang bebas. Percayalah jika aku dan anak kita akan baik-baik saja. Ucap Hana mencoba menenangkan Dika. Helaan nafas Dika kian melambat. Baiklah. Tapi ingat kabari aku di setiap aktivitasmu. Pinta Dika. Hana mengangguk. Aku akan selalu mengabarimu.
Jawabnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ucap Dika lalu memberikan ciuman singkat di kening Hana. Hati-hati. Kabari aku jika sudah sampai. Balas Hana. Pastinya, sayang. Ucap Dika seraya tersenyum. Setelahnya Dika pun berjalan ke arah mobilnya lalu masuk ke dalam mobil. Setelah mobil Dika melaju meninggalkan perkarang rumah, Hana pun masuk ke dalam rumah. Dika sudah berangkat? Tanya Mama Rita yang baru saja keluar dari dapur. Hana mengangguk. Baru saja berangkat, Ma. Mama habis apa dari dapur? Tanya Hana. Mama hanya ingin melihat bahan-bahan masakan untuk nanti siang. Ternyata banyak yang sudah habis. Sepertinya Mana akan berangkat ke pasar pagi ini. Hana sampai lupa memeriksa bahan-bahan masakan. Kalau begitu ayo Hana temani Mama pergi. Ajak Hana. Mana Rita menggeleng. Tidak perlu. Kau di rumah saja bersama Bibi. Mama tidak ingin kau kelelahan apalagi kandunganmu sudah semakin membesar. Tolak Mama Rita. Bibir Hana mengerucut. Keinginannya yang ingin berbelanja di pasar Sirna sudah. Namun mau tidak mau ia pun menuruti perkataan Mama Rita yang tidak mungkin ia bantah. Kalau begitu Mama siap-siap dulu. Pamit Mama Rita. Iya, Ma. 1 jam pun telah berlalu semenjak kepergian Mama Rita ke pasar dengan diantarkan oleh sopir pribadi mereka. Dan sejak itu pula Hana memilih mengistirahatkan tubuhnya di dalam kamar sambil menunggu Mama Rita pulang. Duk! Sebuah tendangan dari dalam perutnya membuat Hana meringis. Anak-anak Momi sangat aktif pagi ini. Ucap Hana sambil mengelus perutnya. Beberapa menit berlalu tendangan dari dalam perutnya pun semakin kuat hingga membuat Hana semakin meringis kesakitan. Hana pun memilih untuk membaringkan tubuhnya berharap rasa sakit di dalam perutnya segera berkurang. Namun baru beberapa saat berlalu tendangan dari dalam perutnya terhenti, Hana sudah kembali meringis merasakan sakit yang teramat dari dalam perutnya namun bukan akibat tendangan kedua bayinya. Kenapa perutku rasanya sakit sekali? Gumam Hana sambil memejamkan kedua matanya. Setelah beberapa menit berlalu rasa sakit di dalam perutnya pun semakin bertambah hingga membuat Hana mencengkram erat selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Apa anak-anak Mama sudah ingin keluar? Gumam Hana di sela kesakitannya. Tak ingin panik dengan keadaannya saat ini, Hana pun memilih turun dari ranjang dengan susah payah lalu berjalan dengan terlatih keluar dari dalam kamar. Bibi. Panggil Hana sedikit berteriak setelah keluar dari dalam kamarnya. Bibi. Panggil Hana lagi karena tak mendapatkan sahutan dari pelayannya sedangkan perutnya sudah terasa semakin sakit. Nyonya Hana. Ucap pelayan dengan wajah terkejut melihat wajah kesakitan Hana dari lantai bawah. Bibi pun menaiki anak tangga satu persatu hingga akhirnya berada di lantai 2. Nyonya. Ucapnya semakin panik melihat wajah Hana yang kesakitan. Bibi tolong Hana. Ucap Hana seraya meringis. Nyonya Hana. Apa Anda ingin melahirkan? Tanya Bibi yang sudah paham atas apa yang terjadi. Hana mengangguk tanpa bersuara. Dari tanda-tanda yang ia alami sejak tadi malam, kini ia sudah sadar jika kedua bayinya sudah mendesak ingin dikeluarkan. Tolong bawa Hana ke rumah sakit. Rintih Hana. Tunggu sebentar Nyonya. Bibi akan menelpon Tuan Dika lebih dulu. Ucap Bibi. Hana menahan pergelangan tangan Bibi hingga pergerakan wanita itu terhenti. Telepon Mama saja. Pintanya yang sudah sangat kesakitan. Bibi mengangguk paham lalu berjalan ke arah telepon rumah. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Mama Rita, Bibi pun kembali pada Hana. Ayo saya bantu berdiri, Nyonya. Ucap Bibi berusaha untuk tetap tenang. Hana mengangguk lalu bangkit dari duduknya dengan dibantu Bibi. Bibi. Perut Hana sangat sakit. Rintih Hana sambil menangis. Bibi pun menghentikan langkahnya membantu Hana untuk turun. Bagaimana ini? Saya sangat takut membantu Nyonya untuk turun jika seperti ini.
Ucap bibi yang mulai kembali panik. Hiks. Sakit. Hana memegang perutnya yang terasa semakin sakit. Merasa tak tega dengan kondisi Hana, bibi pun menguatkan tenaganya membantu Hana menuruni tangga hingga akhirnya sampai di lantai bawah. Hana. Mama Rita yang baru saja sampai di rumah seketika berlari ke arah Hana. "Apa kau sudah ingin melahirkan?" tanya Mama Rita dengan wajah cemas. Hana mengangguk mengiyakan. "Sakit. Perut Hana sakit." Rintih Hana. Tangisannya pun terdengar semakin kencang. "Ayo kita ke rumah sakit sekarang," ucap Mama Rita lalu turut membantu Hana berjalan keluar rumah. "Mama, tas bayi Hana," ucap Hana mengingat perlengkapan bayinya. Mama Rita mengangguk paham. "Jaga Hana sebentar," ucapnya pada bibi lalu berlari masuk ke dalam rumah. Dengan tergesa-gesa Mama Rita menaiki anak tangga satu persatu hingga sampai di lantai 2 dan segera berlari ke arah kamar Hana. Setelah mendapatkan apa yang Hana inginkan, Mama Rita pun kembali turun dengan langkah yang tak kalah tergesa-gesa. Sesampainya di depan rumah, ternyata Hana sudah masuk ke dalam mobil dengan dibantu oleh sopir pribadi mereka. Mama Rita pun segera masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Hana. "Cepat jalankan mobilnya," titah Mama Rita pada sopir. Mobil pun mulai melaju meninggalkan perkarangan rumah. "Mama sakit." Pegangan tangan Hana di lengan Mama Rita semakin kuat saat merasa kedua bayinya semakin mendesak ingin keluar dari dalam perutnya. "Sabarlah, sayang. Kita akan segera sampai," ucap Mama Rita dengan wajah yang sudah semakin panik. "Sakit." Hana pun melampiaskan rasa sakitnya dengan menggigit kuat lengan Mama Rita. "Oh sayang." Mama Rita tak kuasa menahan air matanya melihat Hana yang kini semakin kesakitan. "Lebih cepat lagi, Pak," titahnya pada sopir karena sudah tidak tega melihat raut kesakitan di wajah Hana. "Hiks." Hana terus menangis sambil memegang lengan Mama Rita untuk menyalurkan rasa sakitnya. 20 menit berlalu, akhirnya mobil pun telah sampai di perkarangan rumah sakit milik Dika. Hana. Arka yang baru saja keluar dari rumah sakit dibuat terkejut melihat Hana yang baru saja keluar dari dalam mobil sambil menangis kesakitan. Arka pun berjalan tergesa-gesa ke arah Hana yang sedang dituntun masuk ke dalam rumah sakit. Mengetahui istri dari pemilik rumah sakit datang, para suster pun segera menyiapkan berangkar untuk Hana. "Hana, apa kau sudah ingin melahirkan?" tanya Arka saat sudah berada di dekat Hana. Hana mengangguk seraya meringis kesakitan. "Dika," ucap Mama Rita saat mengingat sesuatu. Mama Rita pun buru-buru melakukan panggilan telepon pada Dika. Namun belum sempat panggilan terhubung, suara Dika lebih dulu terdengar. "Sayang." Nafas Dika terdengar naik turun saat berada di dekat Hana. "Dika." Lirih Hana sambil mengulurkan sebelah tangannya pada Dika. Melihat para suster sudah datang sambil membawa berangkar membuat Dika segera mengangkat tubuh Hana dan meletakkan dengan hati-hati di atas berangkar. "Cepat bawa istriku ke ruangan penanganan," titah Dika. Para perawat mengangguk lalu mendorong berangkar menuju ruangan penanganan khusus yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu untuk Hana. "Dika, maafkan Mama lupa mengabarimu," ucap Mama Puspa sembari berjalan mengikuti langkah Dika. Dika sejenak menghentikan langkahnya hingga langkah Mama Rita pun terhenti. "Tak masalah. Aku tahu Mana pasti sangat panik," balas Dika lalu kembali berjalan mengikuti langkah perawat yang membawa tubuh Hana. Setelah sampai di ruangan penanganan, Dika menghentikan langkahnya di depan ruangan diikuti Mama Rita dan Arka yang sejak tadi mengikuti langkah mereka dari belakang. "Mama tunggu sebentar di luar. Dika akan memastikan kondisi Hana lebih dulu," ucap Dika. Mama Rita mengangguk dan membiarkan Dika masuk tanpa dirinya. "Tuhan, selamatkan putriku dan kedua bayinya," pinta Mama Rita penuh harap. Sebagai seorang ibu yang baru pertama kalinya menemani putrinya yang akan melahirkan membuat Mama Rita cukup tegang dan cemas menanti persalinan Hana. "Dokter Arka,"
Mendengar suara Fitri yang berasal dari belakang tubuhnya membuat Arka segera membalikkan tubuhnya. "Apa benar Dokter Hana akan segera melahirkan?" tanya Fitri dengan nafas terdengar naik turun. Arka mengangkat kedua bahunya. "Sepertinya begitu." Saat ini dokter yang akan menangani persalinan Hana masih memeriksa kondisi Hana di dalam sana. Balas Arka. Fitri menghela nafas panjang. "Semoga saja Dokter Hana dan kedua bayinya baik-baik saja," ucap Fitri penuh harap. "Semoga saja," balas Arka. 15 menit berlalu Dika pun keluar dari dalam ruangan penanganan bersamaan dengan Mama Puspa dan Papa Indra yang baru saja sampai di rumah sakit. "Bagaimana kondisi Hana saat ini Dika?" tanya Mama Puspa dengan wajah cemasnya. "Dika, bagaimana kondisi Hana saat ini?" Mama Rita pun turut bertanya dengan wajah tak kalah cemas. "Di luar prediksi Hana akan melahirkan pada hari ini. Namun saat ini kita harus menunggu sampai pembukaan jalan lahirnya sempurna," balas Dika mencoba untuk tetap tenang. "Apa Mama sudah boleh masuk?" tanya Mama Rita tak sabar. Dika mengangguk mengiyakan. Setelah mendapat persetujuan dari Dika, Mama Rita dan Mama Puspa pun segera masuk ke dalam ruangan sedangkan Dika memilih untuk pergi lebih dulu untuk memastikan persiapan persalinan untuk Hana. "Cepatlah kembali. Hana membutuhkanmu saat ini," titah Papa Indra. "Dika hanya pergi sebentar," ucap Dika lalu berjalan meninggalkan Papa Indra, Arka dan Fitri yang masih berdiam di posisi masing-masing.